Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak dunia ini makin absurd, harga-harga naik, politik makin ribet, cuaca makin kacau, dan lucunya, segelintir orang di luar sana kayaknya malah makin santai. Mereka tertawa saat kita panik. Tapi, siapa mereka? Banyak dari kita mikir, yang paling berkuasa di dunia itu ya presiden negara besar, miliarder kayak Elon Musk atau Jeff Bezos, atau mungkin organisasi dunia macam PBB. Tapi, tunggu dulu. Gimana kalau sebenarnya mereka juga cuma boneka di papan catur yang lebih besar? Nah, ini bukan cuma omongan konspirasi belaka. Ada satu konsep menarik dari buku The Shadow Elite, karya Janine R. Weddle, yang nyebut adanya flexions, yaitu individu-individu yang nggak kelihatan di permukaan, tapi punya koneksi lintas pemerintah, korporasi, dan organisasi internasional. Mereka ini yang jalankan semuanya dari balik layar. Lihat aja kejadian-kejadian global, krisis ekonomi 2008 misalnya. Siapa yang paling parah kena? Kita. Siapa yang tetap untung? Bank-bank besar. Dan tahu nggak, banyak CEO bank itu punya koneksi langsung ke lembaga pemerintah dan lembaga internasional. Kayak permainan kursi musik, cuma beda kursi aja. Kekuasaan tetap di tangan orang yang sama. Kamu tahu nggak kalau hanya 1% populasi dunia menguasai lebih dari 45% kekayaan global? Ini data dari Credit Suisse Global Wealth Report. Dan yang lebih gila lagi, beberapa perusahaan investasi seperti BlackRock, Vanguard, dan State Street punya saham besar di hampir semua industri. Makanan, farmasi, teknologi, bahkan media. Jadi bukan cuma mereka punya uang, tapi juga narasi yang kamu dengar di berita bisa jadi mereka yang atur. Jadi gimana? Apakah dunia ini cuma sandiwara besar? Kita lanjut lebih dalam. Ada istilah bernama Deep State, konsep populer dari buku dan diskusi geopolitik yang menyatakan bahwa ada negara dalam negara, aktor-aktor yang nggak dipilih oleh rakyat, tapi punya kekuasaan lebih besar daripada pejabat resmi. Dalam konteks Amerika, banyak yang percaya CIA, Pentagon, dan jaringan intelijen punya power yang nggak bisa disentuh. Tapi jangan salah, Deep State itu bukan cuma fenomena Amerika, bahkan dalam sejarah, kita bisa lihat contoh klasik seperti Rothschild Family, yang disebut-sebut membiayai perang antar negara demi keuntungan pribadi. Mereka dipercaya sebagai contoh kekuasaan finansial yang melampaui batas negara. Itu mah teori konspirasi. Mungkin itu respons banyak orang, tapi gini, konspirasi itu beda dengan konspirasi teori. Konspirasi artinya memang ada upaya tersembunyi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan sejarah udah buktiin itu. Misalnya Watergate, Operation Northwoods, bahkan dokumen-dokumen CIA yang udah dideklasifikasi. Semua itu dulu dianggap teori konspirasi, sekarang fakta sejarah. Nah, makin serem kan? Kita hidup di dunia yang dikendalikan narasi, uang, dan kekuasaan oleh orang-orang yang bahkan nggak kita kenal namanya. Terus, apa kita nggak bisa ngapa-ngapain? Jangan pesimis dulu. Justru dengan sadar akan semua ini, kita bisa mulai berpikir kritis. Mulai dari cara kita konsumsi informasi, memilih produk, bahkan mengelola keuangan. Pengetahuan adalah kekuatan. Dan semakin banyak orang yang sadar, semakin susah bagi mereka untuk terus bermain di balik layar. Jadi, sekarang kamu tahu kenapa mereka tertawa saat kita panik. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video tentang konspirasi, geopolitik, dan rahasia dunia lainnya.